Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kini didominasi varian baru yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah mengambil langkah strategis serta menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR, Saleh Partaunan Daulay berharap pemerintah segera menerapkan aturan lockdown akhir pekan apabila penerapan lockdown nasional tidak bisa dilakukan. Daulay menambahkan pemerintah juga harus mempersiapkan rumah sakit alternatif serta tenaga medis yang memadai guna merawat pasien COVID-19. Apa itu lockdown akhir pekan? Lockdown akhir pekan adalah lockdown pada hari Jumat sore sampai dengan Senin pagi. Jadi orang tidak boleh keluar masuk pada kisaran waktu tersebut. Sehingga pada akhir pekan diharapkan tidak ada penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi ini akan bisa mengurangi setidaknya. Lebih lanjut, Saleh mendesak pemerintah menyiapkan rumah karantina isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan agar dapat ditangani secara optimal. Selain itu diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membatasi mobilitas masyarakat sehingga diharapkan dapat menekan penyebaran virus COVID-19 varian baru. Saya kira pemerintah juga harus menyiapkan rumah-rumah isolasi, di mana dengan rumah-rumah sakit isolasi itu kita berharap nanti mereka-mereka yang tidak mesti harus ke rumah sakit bisa dimasukkan ke rumah-rumah sakit, ke rumah-rumah isolasi itu. Dan begitu nanti orang-orang yang OTG itu tetap bisa ditangani dengan benar di tempat-tempat isolasi mandiri tersebut. Mario Hasiholan dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon ketua dan anggota Komite BPH Migas masa jabatan 2021-2025 terhadap 18 calon anggota komite dan akan menetapkan 9 anggota Komite BPH Migas terpilih. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menjelaskan ada beberapa syarat penting yang harus dimiliki para calon anggota Komite BPH Migas. Di antaranya kompetensi, pemahaman teknis mengenai isu yang berkembang, dan ide-ide untuk pengembangan BPH Migas. Tentu kompetensi menjadi salah satu calon utamanya, persyaratan utama ya bagi seorang calon adalah kompetensi, pemahaman teknis, isu-isu yang saat ini sedang berkembang yang harus ditangani segera, dan kira-kira apa saja pemikiran dari para calon itu untuk mengembangkan BPH Migas ke depannya dengan berbagai tantangan yang ada. Terkait beberapa program yang harus diprioritaskan oleh anggota Komite BPH Migas terpilih, Edi Suparno menilai beberapa program dari BPH Migas sebelumnya perlu untuk dilanjutkan, seperti pembangunan infrastruktur jaringan gas bagi masyarakat, BBM satu harga, dan penggunaan BBM ramah lingkungan. Pengembangan jaringan gas yang masif ya agar energi bersih itu bisa digunakan oleh masyarakat. Kedua, tentu mengenai infrastruktur gas ya. Banyak infrastruktur gas yang boleh dikata sudah ditenderkan, sudah dimenangkan oleh pihak tertentu namun terbengkalai selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Vinita dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel memimpin rapat pergantian dan penetapan pimpinan Komisi 7 DPR RI yang baru, di mana Maman Abdurrahman menggantikan Alex Nurdin sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Ditemui usai resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Maman Abdurrahman menyampaikan pergantian pimpinan Komisi 7 merupakan rolling di fraksi Partai Golkar dalam rangka untuk melakukan beberapa penyegaran. Menurutnya, ada banyak kebutuhan dan urgensi dari fraksi yang ingin didorong melalui Komisi 7 DPR RI sesuai dengan tupoksi para anggota Dewan. Kita sadar sekali bahwa Komisi 7 adalah salah satu backbone, tulang punggung untuk penyumbang pendapatan negara pendapatan negara. Artinya apa? Dengan saya menjadi pimpinan ini bisa mendorong optimalisasi pendapatan negara dari sektor pertambangan dan energi. Lalu yang kedua yaitu mengenai isu legislasi. Maman juga sepakat untuk mendorong terselesaikannya pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan hingga sah menjadi undang-undang dalam waktu secepatnya.
karena EBT potensial untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengesampingkan cadangan energi fosil yang masih banyak di Indonesia. Karena mau nggak mau, pemerintah harus memindahkan fokus anggaran kepada penanganan pandemi. Nah, harapan kami dari Partai Golkar didorongnya saya ini untuk menjaga pemanfaatan penggunaan anggaran sebaik mungkin, setepat sasaran mungkin. Saya pikir itu salah satu tugasnya. Tadi Bapak mau konsen tentang Ila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 6 DPR RI terkait produksi alutsista PT PAL Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi mengapresiasi PT PAL Indonesia yang telah berkomitmen akan memproduksi alutsista untuk kebutuhan pertahanan di dalam negeri. Ditemui usai memimpin rombongan Komisi 6 DPR RI mengunjungi PT PAL Indonesia di kota Surabaya, Jawa Timur baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi mengapresiasi PT PAL Indonesia telah berkomitmen akan memproduksi alutsista kebutuhan pertahanan di dalam negeri. Baidowi menyampaikan PT PAL Indonesia telah melakukan sejumlah langkah strategi untuk memperkuat alutsista di dalam negeri yang dikenal sangat lemah. Kandungan dalam negerinya dalam produksi ini kita harapkan bisa mencapai di atas 25%. Dan tadi ada komitmen dari direksi untuk memproduksi kaitannya dengan alutsista seperti torpedo kapal selam itu mau diproduksi akhir tahun 2022 dan 2023. Sehingga 2024 mereka sudah bisa paling tidak ada yang diproduksi dan bisa dipasarkan ke yang lain gitu. Terkait holding BUMN yang memproduksi alutsista, menurut anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi, proses holding tersebut dimulai tahun 2021 ini, mengingat konsolidasi kelima BUMN tersebut berjalan tahun depan. Sehingga diperlukan keseriusan oleh PT PAL Indonesia sebagai perusahaan pemerintah yang ditugaskan bergerak di industri pertahanan tersebut. Ya, terkait dengan holdingisasi, ada 5 perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan, itu kalau di klaster lebih bagus, supaya lebih terkonsolidasi satu sama lainnya. Sehingga ketika bicara industri pertahanan, itu bicara secara komprehensif, baik matra laut, udara, maupun darat. Dari Surabaya, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI mengapresiasi kesiapsiagaan Satgultor TNI dalam mengantisipasi tindakan terorisme. Komisi 1 mengusulkan sinergi berkala antar DPR dan TNI agar TNI lebih siap dan memahami denah lingkungan parlemen untuk mengantisipasi serangan teroris. Ditemui usai meninjau langsung latihan Satuan Penanggulangan Teror Satgultor TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengapresiasi kesiapsiagaan TNI untuk menanggulangi tindakan terorisme yang mengancam kedaulatan negara. Bobi melihat langkah taktis tim Satgultor cekatan dan efektif dalam melumpuhkan teroris. Kopsusgap ini adalah organisasi penanggulangan teroris yang perlu kita dukung, khususnya kami di Komisi 1, dan juga sebagai tulang punggung pengamanan objek vital nasional. Apa yang diperlukan baik payung hukum, dukungan anggaran, dan teknis itu saya rasa seluruh anggota DPR yang ada di Senayan ini pasti akan mendukung. Bobi Adityo menambahkan diperlukan sinergi antara TNI Polri dan pejabat di lingkungan objek vital nasional untuk memahami denah dan rute evakuasi terbaru. Disampaikan ada beberapa contohnya yang teknis ya Pak Bambang, ada denah yang masih berubah mengenai mapping gedung. Nah ini yang perlu lebih update lagi sehingga nantinya dalam operasi-operasi yang akan dilakukan berikut akan lebih efektif lagi. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.
Penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto dan penerimaan negara, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. Anggota Komisi 11, Ahmad Najib mengatakan dalam jangka panjang hutang ini akan menjadi beban ditambah dengan pengelolaan anggaran yang tidak efektif akan menimbulkan masalah baru. Hutang seharusnya menjadi opsi terakhir yang dipilih pemerintah. Menurut hemat saya, skema utang itu seharusnya menjadi opsi terakhir pilihan pemerintah ketika pemerintah akan membiayai program-program belanjanya. Saya melihat banyak opsi lain yang bisa digunakan pemerintah selain menggunakan skema utang tadi. Najib mengatakan pemerintah seharusnya dapat mengurangi dan melakukan pengetatan kegiatan kebijakan belanja, sehingga hutang digunakan hanya untuk membiayai kegiatan prioritas dan mendesak, seperti di masa pandemi sekarang ini. Utang ini digunakan untuk keadaan-keadaan darurat, mendesak, dan prioritas. Jangan kemudian utang ini dipergunakan dalam kegiatan program belanja yang tidak mendesak, yang seharusnya bisa digunakan untuk misalnya dalam situasi darurat sekarang ini adalah salah satunya misalnya membiayai vaksinasi. Hingga akhir Desember 2020, utang pemerintah sudah mencapai 6.074,56 triliun. Posisi utang ini naik cukup signifikan dibanding akhir tahun 2019 lalu. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkoba dengan menutup akses penyelundupan narkoba di pelabuhan dan di wilayah perbatasan dengan negara lain. Anggota Komisi 3 DPR RI, Adang Darojatun, mengatakan narkoba merupakan ancaman bagi bangsa dan negara. Diperlukan kajian dan pendekatan komprehensif untuk menetapkan hukuman seberat mungkin kepada para pelaku peredaran narkoba di Indonesia, salah satunya dengan menjatuhi hukuman mati. Di sisi lain, Adang menegaskan pendekatan restoratif justice system diperlukan dalam menyelesaikan kasus narkoba di Indonesia, agar proses pemidanaan para tersangka tidak menyebabkan overkapasitas di lembaga permasyarakatan. Kalau udah namanya bandar ya hukuman mati. Ya, tapi kalau memang dia pengguna coba-coba, mungkin itu menjadi bagian daripada proses yang sekarang sedang saya tekankan kepada para penegak hukum, yaitu restoratif justice system. Adang berharap pembentukan desa tangguh dapat memberantas dan mencegah peredaran narkoba di lingkungan masyarakat dengan memberikan edukasi kepada para pelajar dan mahasiswa akan pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan dari bahaya narkoba. Bahwa BNN maupun Polri itu sudah melakukan usaha-usaha pembentukan desa-desa tangguh ya, di mana diharapkan bahwa mulai RT, RW dan semuanya ikut serta mengawasi. Orang tua bisa mengawasi anaknya dengan baik, sehingga saya yakin bahwa masalah narkoba itu bisa diatasi. Ajib dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berupaya meningkatkan sinergi antar parlemen dalam memperkuat demokrasi dengan mendorong peran perempuan dalam pembangunan. Ditemui usai menghadiri virtual telekonferensi Parlemen Indonesia Afghanistan, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani meyakini sharing knowledge antara Parlemen Indonesia dengan Afghanistan dapat memperkuat peran masing-masing parlemen, termasuk peran perempuan dalam mengawal demokrasi dan pembangunan menuju parlemen. Mardani mengapresiasi affirmative action yang ekstrim dalam pemilihan parlemen di Afghanistan, menjadikan persentase kuota parlemen perempuan Afghanistan saat ini lebih besar dari Indonesia. Pentingnya peran perempuan di dalam proses pembangunan dan demokrasi. Karena keberadaan perempuan menyempurnakan proses ya, ada hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh maskulinitas, tapi bisa
dilihat oleh kawan-kawan parlemen perempuan. Mardani mengungkapkan DPR RI memberikan dukungan kepada parlemen Afghanistan dalam membangun demokrasi. Selain itu, ia meminta komunitas internasional tidak mengintervensi kedaulatan Afghanistan dalam proses menjaga perdamaian dan demokrasi di Afghanistan. Mereka sangat berharap dapat meningkatkan kerjasama, dan kerjasama selama ini sudah sangat baik dengan Kementerian Luar Negeri berjalan dengan baik dan sekarang dengan parlemen. Mardani menilai telekonferensi Parlemen Indonesia-Afghanistan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Afghanistan pasca selesainya proses perdamaian di Afghanistan. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, DPR terus mendorong pemerintah daerah Provinsi Banten untuk mengambil langkah strategis dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. Ditemui usai menghadiri acara BKSAP Day di Banten, anggota Komisi 11 DPR RI Andi Ahmad Dara menegaskan pemerintah daerah Provinsi Banten harus beri insentif kepada industri menyusul pindahnya pabrik dari provinsi tersebut. Andi Ahmad menjelaskan pabrik dan industri berpindah dari Banten ke provinsi lain, salah satunya Provinsi Jawa Tengah karena dinilai lebih kompetitif baik dari segi upah dan produktivitas pekerjanya. Mengajak pemerintah daerah untuk memikirkan bagaimana agar industri-industri ini tidak pindah, ya. Agar industri-industri ini kita klasterisasi supaya mereka punya pemukiman yang baik, ya, pekerja itu punya fasilitas kesehatan yang baik, ya, bahkan fasilitas pendidikan dan lain-lainnya. Andi Ahmad Dara juga mendorong Pemda Banten terus memberikan program pelatihan kepada pemuda serta berkomunikasi aktif dengan pemerintah pusat dalam skema pemulihan ekonomi di wilayah Banten. Sebenarnya pemerintah daerah lebih mengerti yang mana yang prioritas, ya kan? Mana nih yang prioritas? Kalau misalnya untuk industri-industri itu semestinya pemerintah daerah harus bisa melobi ke pusat, ya. Kenapa ini terjadi kayak urbanisasi, kayak kanibalisasi, kok pindah ke daerah lain yang dianggap lebih kompetitif. Dari Serang, Banten, Afi, TVR Parlemen melaporkan. Terkait polemik dana haji yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, Komisi 8 DPR RI menegaskan dana haji aman dan tersedia. Anggota Komisi 8 DPR, Bukhori, mengungkapkan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH secara rutin diaudit setiap tahunnya, sehingga masyarakat tidak perlu percaya berita bohong atau hoax yang mengatakan dana haji dipergunakan untuk proyek infrastruktur. Selain itu, menurutnya tidak perlu ada lagi audit dana haji yang dilakukan oleh lembaga independen karena hal tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pemeriksa keuangan itulah yang berkewajiban untuk mengaudit. Dan selama ini dana BPKH itu sudah diaudit setiap tahun sekali. Bahkan saya mendengar setiap 6 bulan sekali. Artinya kalau itu yang dimaksudkan sudah selesai, ada masalah. Tapi justru bagi kami, justru yang perlu diperdalam itu adalah kinerja daripada BPKH. Saya kira itu. Sementara itu, ketika dimintai keterangan terkait kinerja Badan Amil Zakat Nasional, Bukhori menilai Basnas perlu membuat inovasi dan terobosan dalam pemungutan zakat. Basnas dinilai memiliki peranan penting dan mulia dalam membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka anak putus sekolah. Akan sangat bijak ketika pemerintah juga ikut memberdayakan masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya mengentaskan kemiskinan, menuntaskan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah dan lain sebagainya. Oki Zulindra dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.